Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu hal penting. Dan hal ini terjadi belakangan ini. Judul di sini adalah aksi penolakan terhadap umat Katolik yang sedang merayakan Misa Rabu-Abu di Bandung pada tanggal 5 Maret 2025. Kaum intoleran selalu saja melakukan aksi penolakan terhadap agama lain dalam melaksanakan ibadatnya atau kegiatan peribadatannya. Dan ini sudah sering kali terjadi. Hal ini bukan baru dalam pendengaran kita, tetapi ini sudah biasa, sudah sering terjadi. Jadi kaum intoleran ini selalu saja muncul melakukan penolakan, demonstrasi dan lain sebagainya untuk menolak orang-orang dari agama lain yang melangsungkan kegiatan peribadatannya. Baru-baru ini terjadi lagi di Bandung, tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025. Saat umat Katolik sedang melakukan perayaan Rabu-Abu sebagai pembukaan masa Prapaskah. Jadi di saat umat Katolik yang ada di Bandung ini melaksanakan ibadat pembukaan masa Prapaskah, di sana muncul kelompok ini lagi melakukan aksi penolakan terhadap umat Katolik yang sedang berkegiatan ini. Nah, untuk selengkapnya tentang hal ini, mari kita simak berita berikut ini. Dikutip dari beberapa sumber, pemuda Katolik Komda Jawa Barat buka suara terkait pelarangan beribadah jemaat dari Gereja Santo Yohanes Rasul di Arkamanik, Bandung, hari Rabu tanggal 5 Maret 2025. Media sosial dihebohkan dengan video pelarangan beribadah jemaah dari Gereja Santo Yohanes Rasul di Arkamanik, Bandung oleh sejumlah warga komplek perumahan Arkamanik, Kota Bandung. Dalam video tersebut tampak sejumlah warga sedang melakukan aksi demo terkait penggunaan gedung serbaguna atau GSG Arkamanik, Jalan Ski Air pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025. Masa melangsungkan aksinya ketika umat Katolik sedang merayakan Misa Rabu-Abu sebagai awal memasuki masa Prapaskah. Sebelum aksi hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, aksi serupa juga dilakukan pada Minggu tanggal 2 Maret 2025. Menurut mereka, GSG atau Gedung Serbaguna Arkamanik ini merupakan fasilitas umum atau fasilitas sosial yang seharusnya tidak bisa dijadikan sebagai rumah ibadah. Nah, para sahabatku terkasih, mari kita lihat sedikit sejarah mengenai tempat ini supaya kita juga tidak salah kaprah atau terikutkan dengan apa yang diajukan atau disampaikan oleh kaum intoleran ini. Pihak gereja, dalam hal ini pihak gereja Katolik, meyakini jika lahan dan bangunan gedung yang termasuk dalam wilayah Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arkamanik ini sejak awal tercatat sebagai aset yang digunakan untuk peribadatan umat. Awalnya pada tahun 1988 atau 1988 atas nama Yosef Gandhi. Ketika itu pastor paroki Santa Odilia sebelum dihibahkan dan disertifikatkan sebagai hak milik Persatuan Gereja Amal Katolik atau PGAK Santa Odilia pada Juni 2024 yang lalu. Menurut pihak gereja Katolik, tidak pernah GSG Arkamanik berfungsi sebagai fasilitas umum atau fasilitas sosial. Selama ini, warga sekitar bisa memanfaatkan lahan dan gedung karena inisiatif sesuai dengan kebijakan Keuskupan Bandung. Mengenai penolakan kelompok orang tersebut,
Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Barat angkat suara. Kami mengecam segala bentuk aksi yang bersifat diskriminasi, ekstremisme, dan segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menghambat hak fundamental tersebut, kata Ketua Pemuda Katolik Komda Jawa Barat, Edi Silaban, dalam rilisnya yang diterima Tribun Jawa Barat Jumat 7 Maret 2025. Gedung Serbaguna atau GSG Arkamanik adalah aset dari Gereja Persatuan Gereja Amal Katolik Santa Odilia, pengurus gereja dan amal Katolik Gereja Santa Odilia, yang telah menjadi sertifikat hak milik dengan nomor 10110.000003253.0 yang mana sebelumnya berdasarkan akta jual beli nomor 337 garing Kecamatan BB 1988 telah menjadi aset pribadi Yosef Gandhi pada tahun 1989 menjadi sertifikat hak guna bangunan atas nama Yosef Gandhi. Kemudian pada tahun 2022 dihibahkan kepada PGAK Santa Odilia berdasarkan akta hibah nomor 37 garing 2022. Namun sejak gedung tersebut masih milik pribadi maupun telah dihibahkan pada PGAK Santa Odilia, masyarakat umum tetap dapat menggunakan gedung serbaguna tersebut. Para sahabatku terkasih, inilah kira-kira informasi yang kita dapatkan pada peristiwa yang terjadi hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 di Bandung. Para sahabat boleh juga mencari di sumber-sumber yang lain. Di sana di media-media banyak memberitakan tentang kejadian ini. Nah, para sahabatku terkasih, dari kejadian yang ada ini saya memberikan beberapa tanggapan penting. Pertama, sangat disayangkan zaman seperti sekarang ini masih muncul kaum intoleran. Zaman yang begitu modern ini, orang berpikir, bertindak, berperilaku secara cerdas, penuh dengan kemanusiaan, menghargai orang lain, tetapi masih juga muncul kaum intoleran, mengganggu, merusak kegiatan peribadatan dari agama-agama yang lain. Dan saat ini adalah giliran yang diterima oleh pihak Gereja Katolik di Bandung. Ini menunjukkan bahwa mereka belum merdeka dalam cara berpikir, bertindak, dan beriman. Ini sangat jelas menunjukkan bahwa mereka-mereka ini belum merdeka dalam hal berpikir, bertindak, dan beriman. Untuk apa kita merasa terganggu dengan orang lain yang sedang melangsungkan kegiatan peribadatannya? Masa orang lain melakukan ibadat kita yang terganggu? Kecuali mereka itu melakukan sebuah tindakan lain yang memang sifatnya mengganggu keberadaan kita. Kedua, bro, negara ini milik bersama. Negara ini milik bersama. Negara ini diperjuangkan oleh nenek moyang kita dari berbagai agama. Jadi negara kita ini adalah negara yang menjadi milik bersama, dan perjuangan merebut kemerdekaan pada zaman itu dilakukan oleh nenek moyang kita dari berbagai agama atau lintas agama. Tidak hanya nenek moyang dari agama tertentu. Sejak awal kemerdekaan, bahkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan, tidak ada tercatat dalam dokumen manapun bahwa negara ini milik agama tertentu. Dan jika agama lain beribadat harus minta izin terlebih dahulu. Ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Jadi tidak ada tercatat dalam dokumen manapun bahwa negara ini milik agama tertentu. Lalu kalau agama lain melakukan ibadatnya, dia harus minta izin terlebih dahulu. Dan kasus-kasus seperti ini sudah sering terjadi. Kemudian,
Ketika Anda melakukan ibadat, tidak pernah diganggu oleh siapapun. Lihatlah dan perhatikanlah itu. Tidak akan pernah terjadi, kita lihat di Republik ini. Misalnya ketika Anda melangsungkan ibadat, agama lain datang merongrong, menolak, melakukan pengusiran, penggusuran, dan lain sebagainya. Kalau seandainya ada, tulis di kolom komentar video ini. Seandainya ada. Lihat di sana, agama lain begitu menghargai Anda sekalian dalam melangsungkan ibadat. Lalu kenapa Anda tidak menghargai agama lain? Apakah negara ini memang sudah dihibahkan, sudah diberikan untuk agama Anda tertentu? Negara ini milik bersama. Perjuangan nenek moyang kita itu dilakukan bersama-sama pada zaman itu tanpa mengenal agama A, agama B, agama C, dan lain sebagainya. Kedua, apa yang dilakukan oleh gereja Katolik ini, Gereja Katolik sebagai sebuah institusi keagamaan dalam melakukan sesuatu tidak pernah asal-asalan. Ini jelas sekali, ini sangat jelas. Gereja Katolik sebagai sebuah institusi keagamaan dengan struktur yang begitu kuat dan tidak main-main. Kita melihat mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, strukturnya begitu luar biasa, tidak tergoyahkan. Maka setiap kali gereja Katolik hendak melakukan sesuatu, tidak pernah sesuatu itu dilakukan dengan asal-asalan. Gereja Katolik tentu sudah punya pertimbangan yang matang dalam melakukan sesuatu. Maka di sini, sebelum melakukan sesuatu, segala sesuatunya itu sudah dipertimbangkan secara baik dan matang. Termasuk penggunaan gedung ini. Jadi jangan Anda berpikir bahwa umat Katolik atau gereja Katolik itu sembarangan dengan serta-merta menggunakan gedung ini sebagai fasilitas atau tempat melangsungkan peribadatan. Gereja Katolik sekali lagi dalam melakukan sesuatu tidak pernah asal-asalan, tidak pernah main-main. Semua hal yang dilakukan semua penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Dan gedung ini tentu sudah punya sejarah. Gereja Katolik tidak akan sembarangan mengklaim tempat tertentu sebagai tempat untuk ibadatnya, kalau itu bukan hak miliknya gereja Katolik. Maka sebenarnya Anda di sini perlu mencermati itu dengan baik, supaya tidak melakukan tindakan konyol seperti yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 yang lalu. Gereja Katolik itu melakukan ibadat atau perayaan imannya untuk memulai masa Prapaskah dan bukan melakukan sebuah tindakan kegaduhan. Gereja Katolik itu melakukan peribadatan. Gereja Katolik memulai perayaan masa Prapaskah dengan diawali dengan perayaan Rabu Abu. Jadi gereja Katolik bukan melakukan tindakan yang mengganggu orang lain, tetapi memang itu adalah tindakan peribadatan, kegiatan peribadatan. Seandainya tadi gereja Katolik melakukan sebuah tindakan yang mengganggu Anda sekalian, wajar barangkali Anda melakukan aksi penolakan itu. Lihat begitu rasionalnya gereja Katolik itu dalam membuat segala sesuatu. Tidak pernah asal-asalan, tidak pernah gegabah. Atau gereja Katolik itu mendemo agama tertentu, teristimewa agama Anda ketika melangsungkan ibadat Anda. Tidak pernah dilakukan oleh gereja Katolik. Yang keempat, saat ini umat Kristiani dan kaum Muslim sedang menjalankan bulan puasa atau menjalani bulan puasa, yang dalam gereja disebut dengan masa Prapaskah atau masa puasa juga. Pertanyaan saya, apa yang Anda maknai dengan bulan suci Ramadan? Apa yang Anda maknai di sana? Sehingga bisa terjadi tindakan anarkis ini. Apa yang Anda maknai di sana? Padahalnya di sini sudah jelas disebut ini adalah bulan suci Ramadan. Ada kata suci di dalam, berarti ada sebuah tindakan yang suci dan kudus di hadapan Sang Pencipta kita. Itu yang harus kita lakukan. Kalau dalam gereja Katolik, bulan puasa adalah masa pertobatan dan perbaikan diri menyambut Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari alam maut.
Itu adalah masa puasa yang dijalani oleh umat beriman Kristiani, teristimewa di sini Gereja Katolik. Maka yang dilakukan di sini adalah selama masa Prapaskah ini adalah orang-orang Kristiani atau umat beriman Kristiani, dalam hal ini Gereja Katolik, itu beribadat, mengisi hari-harinya, mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan peribadatan. Kemudian berpantang dan berpuasa, dan juga di sini melakukan amal kasih kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dari kita-kita. Ini yang dilakukan, dihayati dan dilakukan oleh Gereja Katolik selama masa puasa. Umat Katolik melakukan itu karena itu adalah bagian dari peribadatan. Misa itu peribadatan. Maka untuk membuka bulan puasa itu dirayakanlah perayaan Rabu Abu. Dan di sana orang-orang Katolik bukan melakukan tindakan maksiat. Orang Katolik bukan melakukan tindakan maksiat. Seandainya Anda sedang menjalankan masa puasa, lalu datanglah orang Katolik melakukan tindakan-tindakan maksiat di sekitar Anda yang akhirnya membuyarkan konsentrasi Anda pada saat masa puasa ini, maka wajar Anda melakukan tindakan-tindakan yang untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Katolik itu. Tapi yang dilakukan di sini adalah tindakan atau kegiatan peribadatan. Orang Katolik itu sedang berdoa kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang Katolik, bukan melakukan tindakan maksiat. Maka sangat disayangkan di sini. Kenapa orang-orang yang melakukan tindakan peribadatan kepada Tuhan kok di sini dilakukan aksi penolakan? Seperti apa pemahaman kelompok atau orang-orang dalam kelompok ini? Yang kelima, pesan saya kepada pemerintah. Tindakan intoleransi ini sudah sering terjadi, tetapi tidak terdengar ada tindakan tegas terhadap para pelaku tindakan ini. Tindakan ini sudah biasa terjadi, tapi tidak pernah kita dengar bahwa ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap para pelaku dari tindakan-tindakan anarkis ini. Di sini pemerintah harus bersikap adil dan tegas terhadap tindakan yang memecah belah persatuan bumi Indonesia. Maka ini kalau disadari dengan baik, pemerintah di sini harus dengan cepat untuk menindak para pelaku yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Karena ini sudah unsur SARA terjadi di sini, unsur SARA. Sudah terjadi tindakan atau perbuatan mengganggu orang lain dan merasa diri agama kita lah yang paling benar, kita lah pemilik surga itu, dan orang lain itu hanya orang-orang yang tinggal di sekitar surga. Kita itu adalah pemiliknya surga itu. Jadi orang lain tidak boleh mengganggu surga itu. Maka di sini pemerintah harus bersikap tegas terhadap perbuatan-perbuatan ini, sehingga jangan gara-gara ini memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Kita dapat bercermin dari wilayah-wilayah lain di Indonesia, misalnya dari Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai orang NTT sendiri tahu bahwa di NTT toleransi antar umat beragama begitu luar biasa. Di NTT orang tidak pernah bicara tentang agama A, agama B, agama C, sampai agama Z. Karena apa? Agama itu hanya satu unsur dalam hidup kita. Agama bukan penentu segala-galanya. Maka di NTT orang tidak pernah bicara tentang agama. Orang berbicara di sana bagaimana menggalang persatuan dan kesatuan. Kekompakan antara agama A, agama B, agama C, dan lain sebagainya. Bukan bicara soal perbedaan. Maka di sini pemerintah harus menindak tegas terhadap pelaku-pelaku tindakan anarkis ini. Demikianlah para sahabatku terkasih, berita sekaligus beberapa komentar saya atas peristiwa ini. Semoga ini semakin menumbuhkan iman kepercayaan kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.